Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil selaku moderator dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Pelarut dan Sifat Asam Basa. Langsung saja ke pembahasannya. Sistem pelarut dan sifat asam basa. 1. Pelarut. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarut pada umumnya adalah zat yang berbeda pada larutan dalam jumlah yang besar, sedangkan zat lainnya dianggap sebagai zat terlarut. Beberapa sifat penting pelarut antara lain kemampuan melarutkan atau solubilitas. Yang kedua, kecepatan menguap, teraik didih, berat jenis, dan titik nyala. Berdasarkan sifat-sifat di atas, pelarut dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut. Trisoflen melarutkan dalam proses ekstraksi pemurnian, dalam pembuatan emulsi dan substansi. 2. Diulen untuk mengencer misalnya pada industri cat. Yang ketiga, Lensoflen meninggikan daya larut aktif pelarut. Yang keempat, media reaksi akan berlangsung lebih cepat dalam fase cair. Fine roller untuk pembersih atau penghilang cat. Berdasarkan kepolaran pelarut, pelarut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu 1. Pelarut protik polar. Protik menunjukkan atom hidrogen yang menyerang atom elektronegatif yang dalam hal ini adalah oksigen. Dengan kata lain, pelarut protik polar adalah senyawa yang memiliki rumus umum Roh. Contoh dari pelarut protik polar ini. Yang kedua, pelarut aprotik polar. Aprotik menunjukkan molekul yang tidak mengandung ikatan OH. Pelarut dalam kategori ini semuanya memiliki ikatan yang memiliki ikatan dipolar besar. Biasanya ikatannya merupakan ikatan ganda antara karbon dengan oksigen atau nitrogen. Contoh dari pelarut yang termaksud kategori ini adalah aseton CH3 2CO dan etilit asetat CH3 CO2 CH2 CH3. Yang ketiga, pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar merupakan senyawa yang memiliki konstanta dielektrik yang rendah dan tidak larut dalam air. Contoh pelarut dari kategori ini adalah benzena, C6H6, karbon tetraklorida, CCl4 dan detileter CH3C2OH2CH3. 2. Asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah spesies ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton, pemberi proton atau H+ kepada suatu spesies lain. Basa adalah spesies molekul atau ion yang bertindak menjadi aktor proton, penerima proton atau H+. Atau bisa juga dikatakan bahwa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, jika suatu asam pemberi proton H+, maka sisa asam tersebut mempunyai kemampuan menerima proton atau bertindak sebagai basa. Sistem asam tersebut dinamakan basa konjugasi dari asam semula. Demikian pula jika suatu basa menerima proton H+, maka basa yang terbentuk mempunyai kemampuan untuk melepas proton tersebut atau bertindak sebagai asam konjugasi dari basa semula. 3. Asam basa Lewis. Konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry mempunyai keterbatasan, terutama di dalam menjelaskan reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton H+, misalnya reaksi antara senyawa NH3 dan BF3, serta beberapa reaksi yang melibatkan senyawa kompleks. Pada tahun 1932, ahli kimia G.N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga mengenal adanya asam Lewis dan basa Lewis. Menurut teori asam basa Lewis tersebut,
Yang dimaksud dengan asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama yang digunakan elektron tersebut berasal dari salah satu atom atau molekul yang berkaitan. Atom atau spesies yang memberikan pasangan elektron di dalam membentuk ikatan kovalen koordinasi akan bertindak sebagai basa, sedangkan atom, molekul atau spesies yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Dengan konsep ini dapat dijelaskan terjadinya reaksi asam basa yang terjadi pada ion logam dengan suatu molekul ion. Ag plus Aqui plus tambah 2NH3 Aqui. AgNH3 plus Aqui. Asam basa CD2 plus Aqui plus 4L minus Aqui. CDL 4 minus Aqui. Asam basa NiS plus 4COG. NiCO 4G. Asam basa 4. Asam basa Lux dan Float. Menurut Lux dan Float, asam adalah pendonor ion oksida dan basa adalah akseptor ion oksida. Mari perhatikan reaksi berikut. CaO plus H2O, CaOH2, CO2 plus H2O, H2CO3, CaOH2 plus H2CO3, CaCO3 plus 2H2O, CaO plus CO2, CaCO3. CaO dan CO2 mula-mula bereaksi dengan air, masing-masing menghasilkan basa CaOH2 dan asam H2CO3. Kemudian basa dan asam tersebut bereaksi menghasilkan garam CaCO3 dan pelarut air. Namun, untuk menghasilkan CaCO3 dapat dilakukan tanpa adanya pelarut, seperti reaksi CaO plus CO2 CaCO3. 5. Asam basa 5. Asam basa keras lunak HSAB. Konsep hard soft acid base HSAB biasa dikenal sebagai asam basa person. HSAB merupakan teori yang menjelaskan tentang keras lunaknya suatu asam dan basa. Person mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak soft atau keras hard. Asam basa lunak adalah asam basa yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan, sedangkan asam basa keras adalah asam basa yang elektron valensinya sukar terpolarisasi. Syarat-syarat asam basa keras adalah jejari atom kecil, bilangan oksidasi tinggi, polaritasnya rendah, elektronegativitasnya tinggi. Sebaliknya, syarat asam basa lunak adalah jejari atom besar, bilox rendah, polaritas rendah, elektronegativitas rendah. Beberapa larutan asam yang umum. Asam sulfat. Asam sulfat bukanlah oksidator yang sangat kuat, namun merupakan dehidrator yang sangat kuat bagi karbohidrat dan zat organik lainnya. Asam sulfat sering menguraikan karbohidrat menjadi unsur karbon, CnH2nOn, H2SO4, Nc tambah H2SO4, NH2O. Asam nitrat, asam NaO3 pekat, biasanya tersedia dalam larutan 70% massa. Bila murni, larutan ini tidak berwarna, tetapi sering berwarna kuning, akibat penguraian secara fotokimia menghasilkan NO2, 2HNO3,
2NO2 tambah H2O tambah 1/2 O2. Air raja. Air raja adalah campuran dari 1 bagian volume HCl dan 3 bagian HNO3 mengandung Cl2 bebas dan ClNO. Air ini bereaksi dengan Au dan PT karena Cl- menstabilkan kation logam sebagai kompleks AuCl4- dan PT Cl62-. Asam perklorat. Asam ini tersedia dalam konsentrasi 70-72% massa. Zat murninya diperoleh melalui destilasi vakum dengan penambahan penghidrasi MgClO4 2. Halida. HCl, HBr, dan Hi adalah serupa, tetapi sangat berbeda dengan asam Hv. Senyawa murni dari HCl, HBr, dan Hi berupa gas berbau tajam dan sangat larut dalam air menghasilkan larutan asam kuat. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.